Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bapak, Ibu, dan peserta Explore Lab Central Series 6. Selamat datang di acara webinar kita pada hari ini, yaitu Explore Lab Central Series 6 dengan tema Teori Dasar Implementasi NIR di Laboratorium Pendidikan dan Industri. Perkenalkan, saya Ale Mafira selaku moderator yang akan memandu acara kita pada hari ini. Pertama-tama, acara kita akan dibuka dengan sambutan oleh Kepala Laboratorium Riset UPT Laboratorium Sentral Universitas Andalas, Bapak Dr. Ernest Mudarisnur. Kepada Bapak Mudarisnur dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Ibu Kepala UPT Laboratorium Sentral, kemudian Bapak Ibu Kepala Labor dan Supervisor di lingkungan UPT Laboratorium Sentral Universitas Andalas. Eh, Yang saya hormati Bapak narasumber kita pada hari ini, Bapak Fikri Andian Nasution, Application Specialist dari BUCI Indonesia. Kemudian Ibu Moderator, Alia Magfira, SSI, serta semua Bapak Ibu dosen, Pranata Laboratorium, peneliti, analis, mahasiswa, dan semua peserta webinar atau Explore Laboratorium Sentral series ke-6 yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat bersama-sama hadir secara daring pada kegiatan hari ini. Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda rutin Laboratorium Sentral dalam memperkenalkan fasilitas, instrumen, metode analisis serta potensi pengembangan layanan laboratorium kepada sivitas akademika baik di Universitas Andalas maupun dari kalangan umum. Selawat beriring salam semoga selalu tercurah pada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin peserta webinar yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dengan kebutuhan laboratorium pengujian, yaitu terkait dengan teori dasar implementasi NIR atau Fourier Transform NIR di lingkungan laboratorium pendidikan dan industri. Topik ini sangat penting, sangat relevan karena FT-NIR semakin banyak digunakan untuk berbagai keperluan di berbagai bidang, baik pendidikan, penelitian, dan industri. FT-NIR merupakan salah satu metode analisis yang sangat cepat, relatif sederhana dalam preparasi sampel, non-destruktif, dan memberikan banyak informasi terkait dengan material ya, baik kimia maupun fisikanya. Dalam konteks laboratorium pendidikan, FT-NIR juga merupakan sarana pembelajaran yang baik bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti yang menekuni bidang material dan spektroskopi. Bapak Ibu yang saya hormati, kehadiran dari Bapak Fikri Andian Nasution sebagai application spesialis BUCI Indonesia tentu menjadi kesempatan yang sangat baik bagi kita semua untuk belajar dari pengalaman beliau dalam aplikasi dan implementasi FT-NIR. Kita berharap dengan webinar ini tidak hanya memberikan pemahaman teoritis, tapi juga wawasan praktis mengenai bagaimana FT-NIR dapat diterapkan secara nyata di laboratorium pendidikan maupun di industri. Kita berharap semua peserta dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai prinsip kerja FT-NIR, jenis sampel yang dapat dianalisis, kelebihan dan kekurangan-kekurangannya, bagaimana cara menginterpretasi data, serta strategi penerapan instrumen ini. Bapak Ibu yang kami hormati, melalui kegiatan Explore ini, Laboratorium Sentral ingin terus mendorong optimalisasi pemanfaatan alat dan fasilitas yang ada di lingkungan UPT Laboratorium Sentral. Kami berharap kegiatan ini dapat membuka ruang diskusi dan memperkuat hubungan serta
dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan dari laboratorium sentral. Laboratorium sentral tidak hanya menjadi tempat pengujian sampel, tetapi juga tempat pembelajaran dan pengembangan metode serta kolaborasi riset antara peneliti di lingkungan Universitas Andalas dan lingkungan industri. Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya pada Bapak Fikri Andian Nasution yang telah berkenan menjadi narasumber pada kegiatan webinar hari ini. Terima kasih juga kami sampaikan pada moderator, panitia, dan seluruh partisipan yang hadir dan mendukung kegiatan ini. Kami juga sangat terbuka kalau seandainya ada kritik, saran, dan masukan atau rekomendasi dari Bapak Ibu semua untuk penyelenggaraan kegiatan Explore Laboratorium Sentral series yang berikutnya, sehingga dia dapat lebih berkembang menjadi program yang lebih baik, lebih relevan, dan lebih memberikan manfaat pada kita semua. Masukan dari Bapak Ibu sangat penting bagi kami dalam meningkatkan kualitas layanan, memperkuat kapasitas SDM, dan mengoptimalkan pemanfaatan instrumen yang ada di laboratorium sentral. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Mudaris Nur atas sambutannya. Berikutnya kita ke sesi pemaparan materi. Sebelumnya izinkan saya untuk menampilkan kurikulum kita dari narasumber kita hari ini. Jadi narasumber kita pada hari ini, beliau adalah Fikri Andian Nasution STP. Beliau bisa dipanggil Pak Fikri. Tempat tanggal lahir Magelang 24 Oktober 1998. Kemudian untuk riwayat pendidikannya, beliau pada tahun 2016 menempuh pendidikan di SMA N2 Banda Aceh. Kemudian pada tahun 2019 beliau lulus dari D3 Analis Kimia Pangan di Politeknik AK Bogor. Kemudian melanjutkan pendidikannya di S1 Teknologi Pangan di Universitas Terbuka dan lulus pada tahun 2022. Beliau ini merupakan seorang application specialist di PT Busi Indonesia dari tahun 2022 sampai sekarang. Dan beliau sudah melakukan banyak demonstration, kemudian mengikuti seminar, dan juga mengisi berbagai webinar, yaitu webinar rotary evaporator, melting point, dan lain-lain. Jadi saya persilakan kepada Bapak Fikri untuk menyampaikan materinya tentang FTNIR. Oke, terima kasih banyak Bu Alia. Sebelumnya suara saya terdengar, Bu? Sudah terdengar, Pak? Terdengar untuk suara saya, Bu? Sebelumnya? Sudah terdengar, Pak. Oke, Terdengar, siap. Pak. Siap. Sebelumnya terima kasih banyak. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak dan Ibu sekalian yang telah hadir di webinar Explore Lab Central Series 6 ini. Mungkin kita nanti akan sharing pengalaman saya di penggunaan infrared ini seperti apa, terus cara teoritisnya seperti apa. Mungkin sebelum daripada itu saya izin untuk
share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat, Mbak Alia, untuk Sudah terlihat, Pak. slide-nya? Sudah ya? Sudah terlihat. Oke, sebelumnya izin perkenalkan diri kembali. Saya Fikri Andiana Sution dari tim Application Specialist Buci Indonesia. Jadi mungkin nanti kita bakalan membahas salah satu. Jadi kita ada cukup banyak segmen produk kita. Kita ada 12 12 kategori produk gitu kan. Yang salah satunya yang nanti akan kita bahas yaitu Near Infrared FT-NIR yang ada mungkin juga saat ini sudah terinstall juga di Lab Sentral Universitas Andalas seperti itu. Jadi nanti kita akan membahas bersama-sama mengenai NIR itu seperti apa, terus segmen-segmen di industri dan juga pemanfaatannya di akademia itu seperti apa, serta fitur dan juga cara kerja, mekanisme dari salah satu tipe yang kita luncurkan juga yaitu FT. FT itu for Transform NIR yang tipe N500. Saat ini memang sudah established juga, sudah ada di Lab Sentral Universitas Andalas, serta nanti ada beberapa pemaparan mengenai reference method yang biasanya digunakan sebagai database ataupun bank data untuk mendapatkan hasil dari FT-NIR itu. Mungkin sebelum saya memaparkan materi, saya ingin memperkenalkan lebih lanjut mengenai BUKI itu sendiri. Jadi kalau aslinya namanya itu BUKI dan itu dari muasalnya itu dari founder kita yaitu Walter Buki. Kebetulan itu nama marganya. Jadi kita hadir di tahun 1939 dari sebuah negara di Eropa yaitu di Switzerland. Kebetulan kita base camp-nya itu di Flawil. Terus kita saat ini sudah ada lebih dari 800 employee dengan 5 bisnis area dan hampir sebagian besar bisnis kita karena memang kalau Switzerland itu memang rata-rata sih hanya manufaktur seperti Rolex, terus juga Nestle yang mana cikal bakalnya di situ, terus dia mengembangkan bisnisnya, terus dia melakukan eksportir ke hampir seluruh dunia, yang mana saat ini kita sudah hampir lewat lebih dari 200.000 customer di seluruh dunia. Yang tadi saya infokan untuk 5 segmen bisnisnya, jadi kita emang cukup banyak, mulai dari R&D ataupun Research and Development. Kita mensupport untuk sintesis laboratori, terus kita juga mensupport untuk development laboratori. Dan memang kalau untuk NIR ini dia ada 3 focusing. Jadi memang focusingnya itu di quality control untuk pengecekan food and feed beverage dan juga testing and environment serta pada proses industri. Jadi dia sebagai production control pada saat di proses interaksinya. Jadi industri itu berjalan, dia dapat melakukan monitoring secara langsung untuk penggunaan NIR-nya seperti itu. Dan kalau untuk Buci Indonesia, kita ada 3 office sebetulnya. Jadi kita ada headquarter kita untuk di Indonesia itu di Tangerang, lebih tepatnya kita di Gading Serpong. Dan untuk saya sendiri, saya tim dari base camp Sumatera, dari Medan. Saya untuk meng-coverage area Sumatera, dan kita juga ada office di Surabaya. Mungkin tadi saya belajar juga dari tim Universitas Hasanuddin dari Unhas Makassar. Nah itu mungkin salah satunya disupport dari tim kita di Surabaya seperti itu. Jadi ini gambaran dari office kita yang ada di Tangerang di Gading Serpong seperti itu. Jadi kita memang saat ini sudah cukup banyak untuk kantor-kantor cabang kita, udah ada 2, terus headquarter kita, kantor pusat kita di Tangerang, bisa mensupport untuk mulai dari Pulau Sumatera bahkan sampai ke Papua, itu bisa kita coverage secara secara cepat lah seperti itu. Dan mungkin alasan utamanya, jadi NIR itu di mana saja digunakan seperti itu. Jadi memang NIR ini cukup banyak digunakan di berbagai macam area, mulai dari incoming material. Ini kita
seperti itu kan. Jadi biasanya untuk pengecekan di income-nya di palm oil industry gitu kan. Jadi truk-truknya yang datang gitu kan, kita bisa lakukan pengecekan untuk raw materialnya untuk kita identifikasi kualitas produknya seperti apa, sehingga kita bisa mensortir gitu kan berdasarkan grade-nya, apakah ini grade A-nya kah, apakah grade B-nya kah, pastinya untuk pembayaran gitu kan, untuk pembayaran income yang datang itu bisa terkontrol secara masif seperti itu. Yang memang sehingga bisa mengoptimalkan cost mulai daripada pengecekan di raw material itu sendiri. Terus kita lanjut lagi ke in process ataupun deadline seperti itu. Nah, itu pun bisa kita lakukan nih prosesnya. Misalnya di palm oil lagi kita setelah nanti CPO itu sudah di proses refinery-nya juga bisa dicek ini kualitasnya, sehingga tetap bisa termonitoring nih produknya pada saat proses apakah mengalami kenaikan suhu kenaikan produk yang menjadi kurang bagus kah atau seperti apa. Kita ceklah kadar FFA-nya, kadar IV-nya, kadar moisture-nya dalam proses selama proses in prosesnya itu bisa kita lakukan juga gitu. Jadi bisa kita optimalkan nih kan produk yang berkualitas itu seperti apa pada saat proses proses sedang berlangsung gitu. Jadi kita bisa ngecek nih quality control pada saat di proses sedang berlangsung, baik itu dengan menggunakan NAR yang kita saat ini sudah sampaikan juga di lab itu kita ada, dan juga mungkin kita ada juga untuk NAR yang bisa di tempat secara real time. Jadi dia langsung diposisikan di proses gitu kan. Kita persingkat untuk yang produk pun kita bisa cek spesifikasi produknya apakah sudah sesuai, terus nanti kita bisa mengecek di labelingnya, mungkin kan di kemasan-kemasan kayak di minuman, di FMB misalnya gitu kan. Karena kan sudah lengkap itu kadar lemaknya, terus kadar gulanya, kadar airnya, tempatkan di warehouse. Jadi misal untuk industri gitu kan, plan untuk produksinya misalnya di Medan hanya ada satu, terus Jakarta ada satu, mungkin di Surabaya, Gresik ada satu, tapi mungkin dia ada cabang lagi nih di Lampung ataukah di Palembang gudang. Nah, itu bisa dilakukan pengecekan kualitas daripada produk yang disimpan. Nah, itu pun memungkinkan dari gudang dengan database yang mungkin di develop itu dari kantor pusat seperti itu. Jadi memungkinkan hal-hal seperti itu. Jadi memang yang pastinya fungsi dari NIR ini untuk memonitoring kualitas, sehingga memang kalau untuk industri kan balik lagi ke profitability. Jadi untuk meningkatkan profit dari produk yang kita hasilkan seperti itu. Dan ini menjadi alasan mengapa NER itu digunakan gitu kan. Jadi memang salah satu yang paling utama kecepatannya. Jadi kecepatannya ini sangat cepat. Dia dapat menghasilkan hasil analisa kurang dari 1 menit secara continuous. Itu bisa kita lakukan. Bahkan kalau misalnya sudah memang yang tadi saya infokan, kalau misalnya dengan NER yang kita yang online, bahkan itu per detiknya dia bisa melakukan scanning. Sehingga kita bisa meminimalisir untuk wasting time seperti itu. Jadi begitu ada sampel bisa langsung di-scan tanpa harus ada preparasi pastinya, sehingga non-destruktif sampel ini merupakan salah satu keunggulannya juga. Mungkin dia hanya sedikit saja untuk preparasinya. Kalau saya bilang no sample preparation, kadang ada beberapa sampel yang mungkin harus di-grinder terlebih dahulu, dihomogenkan terlebih dahulu. Mungkin sebatas itu aja, tanpa ada penambahan chemical atau tanpa ada penambahan harus dilarutkan terlebih dahulu, sehingga cost dari nikel, terus pengolahan limbah itu bisa kita reduce lagi. Sehingga baik lagi pengeluaran untuk cost per analisan itu bisa kita tekan lagi, jadi jauh lebih murah lagi. Dan yang terakhir, dia ini versatile and simple. Saya yakin kalau misalnya Bapak Ibu mungkin sudah pernah menggunakan NIR, pasti merasakan manfaat yang luar biasa lah dari penggunaan yang sangat simpel gitu kan. Mungkin hanya di awal saja kita cukup develop aja data kalibrasi, tapi untuk
penggunaan rutinnya itu sangat sederhana, kita cukup tempatkan saja nanti si sampelnya itu di wadahnya, nanti tinggal kita scan, nanti langsung dapat hasilnya seperti itu. Dan juga tidak hanya satu parameter, tapi versatile, bisa beberapa parameter sekaligus dihasilkan dalam satu waktu. Misal kita bahas sampel tepung yang tadi saya lihat kebetulan di di video tadi ditayangkan juga gitu kan, sampel tepung tinggal kita taruh di Petri-nya saja, lalu nanti kita scan, nanti langsung parameter abunya, kadar es, kadar airnya, protein, lemaknya, terus kadar glutennya, misal seperti itu. Nah, itu bisa langsung dihasilkan dalam satu waktu. Ya, nanti cukup kita develop saja bank datanya, sehingga nanti bisa kita lakukan hasil analisanya itu secara cepat dan juga langsung keluar beberapa parameter sekaligus. Jadi inilah mengapa NER itu digunakan khususnya di industri pastinya. Dan sebenarnya apakah near infrared itu sebenarnya apa gitu kan. Jadi dia near infrared itu dia sebuah interaksi substan dengan cahaya gitu kan. Jadi seperti konsep pada umumnya lah spektrum. Jadi dia akan menembakkan cahaya sehingga dia akan membuat gugus fungsinya terbentuk vibrasi sehingga nanti akan dipantulkan kembali, dan di panjang gelombang berapa near infrared panjang gelombangnya itu di 780 sampai 2500 nanometer. Dan memang kalau untuk NER si N500 kita yang saat ini sudah ada juga di Lab Sentral Universitas Andalas, itu panjang gelombangnya dari 800 sampai 2500. Jadi memang hampir mengcover full range daripada NER. Jadi dia juga posisinya itu di antara visible dengan medium infrared. Sehingga apa? Sehingga pada saat dia melakukan interaksi dengan sampel, merusak sampel, tapi dia bisa menembus ke dalam sampel dan dapat memantulkan kembali, sehingga sampel yang tadinya sudah kita pakai untuk scanning itu bisa kita gunakan lagi, misalnya mau untuk pengecekan, memastikan verifikasi dengan menggunakan wet lab. Jadi sampelnya itu bisa digunakan lagi. Jadi dia energi yang dihasilkan itu juga di tengah-tengah gitu kan, sehingga bisa menembus tapi dia tidak merusak sampelnya. Itu menjadi alasan kenapa NIR ini sangat memiliki benefit yang luar biasa, selain kita bentuk padatan ataupun dalam bentuk cairan. Misalnya padatan bisa langsung kita pakai Petri saja, tapi kalau misalnya cairan nanti kita bisa tambahkan dengan transfektan ataupun pemantulnya, karena kan kalau sifat dari cairan ini kan dia meneruskan cahaya gitu kan, jadi nanti harus dipantulkan lagi dengan transfektannya, itu juga bisa fleksibel untuk penggunaan NER ini. Nah, jadi sebagai gambarannya, jadi ini nanti ada source-nya. Jadi NIR ini yang paling utama itu dia nanti adalah lampu, itu salah satu nantinya consumable-nya yang mungkin secara berkala, kalau misalnya dia sudah menurun untuk intensitas lampunya, itu sebaiknya segera diganti. Dan juga adanya detektor. Jadi dua ini kompartemen di dalam NER. Jadi secara prinsipnya nanti memang si lampu ini akan menembakkan cahayanya gitu Pak, menembakkan cahaya dan akan dihantarkan ke sampel. Nah, dari sampel ini dia akan memantulkan kembali ke detektor. Nah, inilah dipantulkannya ini yang tadinya dia akan memantulkan langsung ke sampelnya, dia akan memantulkan kembali ke detektor dengan adanya vibrasi daripada si gugus terhantarkan oleh sampelnya, sehingga nanti dari detektor ini dia akan membaca sebuah spektrum gitu. Jadi nanti akan menghasilkan sebuah spektrum yang spesifik untuk tipe-tipe sampelnya. Jadi misalnya sampel gandum gitu kan, dengan beras dia akan spesifik itu spektrumnya. Formnya ini, bentuknya ini dia akan spesifik. Mungkin nanti ada yang posisinya agak lebih ke bawah, ada ke atas gitu, tapi dia spesifik. Jadi sebagai scanning awal juga bisa kita identifikasi apakah ini benar-benar sampel tepung ataukah mungkin barang yang lain gitu, ataukah ini sampel gandum ataukah beras gitu kan. Nah, itu bisa kita lakukan scanning juga dari sini. Baru nanti akan diolah datanya sehingga nanti bisa menghasilkan nilai seperti itu, sehingga nanti hasil pembacanya akan keluar resultnya seperti itu.
Nah, sebelum nanti kita mendapatkan hasil resultnya itu, jadi kita memang harus melakukan kalibrasi. Jadi kalau istilah kalibrasi mungkin cukup banyak digunakan. Biasanya sih memang yang identik mungkin kalibrasi timbangan, kalibrasi oven gitu, kalibrasi suhu gitu kan. Tapi kalau di sini di NIR ini kalibrasi ini kita membuat bank data lebih tepatnya. Jadi definisi kalibrasi itu kita membuat teknik untuk membuat bank data gitu karena dia ini kan secondary method. Jadi secondary method ini dia hanya memprediksi daripada sampel kita ini dia nilainya berapa. Tapi kalau misalnya dia tidak ada bank data, artinya tidak ada data kalibrasi, dia nggak bakalan tahu ini nilai yang tepatnya itu berapa. Sehingga di awal nanti kita perlu pertama nanti kita scan dulu memang kita lakukan scan di NIR-nya gitu kan, baru nanti kita lakukan analisa dengan reference method, misal kita anggaplah untuk parameter proximate seperti itu. Kita lakukan pengecekan kadar air, kadar abu, kadar protein, sama kadar lemak seperti itu. Nah, pada saat kita cek untuk 4 parameter tersebut di NIR ini tinggal kita bikin nanti produknya aja. Lalu nanti sampel yang ini nanti kita lakukan analisa primernya. Ini di awal. Ini di awal nanti kita lakukan analisa primer metodenya. Jadi nanti kita lakukan pengecekan untuk kadar airnya kita lakukan dengan gravimetri, kadar abunya juga kita dengan menggunakan tanur gitu kan. Terus nanti kadar proteinnya kita gunakan dengan kejedal ataupun kadar lemaknya dengan sokletasi. Setelah kita dapatkan nilainya gitu kan, nilai dari sampel ini dengan menggunakan data labnya, data primer metodenya, baru nanti kita assign ke dalam spektralnya. Karena dari nilai ini kan dia akan menghasilkan spektra gitu kan, spektrumnya. Baru nanti tinggal kita kita masukkan datanya dan nantinya dia akan diolah dengan metode chemometrik. Dengan metode chemometrik dan juga di alat NIR ini dia sudah ada untuk saja datanya, baru nanti bisa kita bangun data kalibrasinya sehingga nanti bisa kita gunakan untuk rutin analisa seperti. Jadi kita tahapannya ini karena memang NIR ini dia secondary method seperti, jadi kita harus ada primer metodnya dulu nih untuk mengembangkan NIR-nya. Jadi kita harus masukkan dulu nilai-nilainya itu, nilai-nilai si hasil daripada itu yang kita scan secara primer method nanti ke dalam NIR, ke dalam bank datanya, sehingga nanti dia akan bisa membaca. Nah, untuk datanya seberapa banyak sebenarnya dia balik lagi, dia harus bukan sebanyak mungkin tapi serapat mungkin. Misalnya kita ada nilai dari 5 sampai 10% range-nya gitu kan. Kalau bisa nanti di setiap poin itu ada 5,1, 5,2, 5,3, nah seperti itu. Sehingga data yang kita kumpul dia robust sehingga pada saat nanti kita scan dia bisa menghasilkan data yang akurat juga. Nah, yang seperti saya gambarkan tadi, nah kalibrasi ini dia spesifik. Jadi dia spesifik untuk sampel, misalnya sampel beras gitu kan, nggak bisa kita gunakan untuk sampel gandum misalnya aja. Walaupun secara karakteristik mungkin dia bentuk, tapi dia ikatan gugus fungsinya CHON-nya itu bakalan berbeda sehingga dia spesifik untuk kalibrasi produk yang analisa. Jadi misalnya kita mau analisa sampel tepung, nah nggak bisa lagi nanti kita scan, mungkin tepung pun spesifik juga. Misalnya kita scan untuk tepung terigu gitu kan. Nanti mau kita scan tepung tapioka karena dia bahan bakunya berbeda gitu kan. Yang satu tepung terigu, yang satu tepung tapioka, itu nanti dia nilainya akan berbeda sehingga kita perlukan kalibrasi juga untuk tepung tapiokanya karena dia memang spesifik untuk kalibrasinya. Dan untuk membuat hasilnya kalibrasinya itu bagus dan juga robust, bagaimana caranya gitu kan. Jadi memang variasi-variasi sampel ini pun kita butuhkan seperti yang tadi saya sampaikan, konsentrasinya mulai dari low-nya misalnya di 5, terus middle-nya di 8 sampai 10 itu kalau bisa ada 10% seperti itu. Terus juga batches-nya. Jadi misalnya kalau di industri mungkin kan ada macam-macam tuh supplier-nya kah atau batch-nya kah. Nah, itu kalau bisa kita collect biar mendapatkan keseragaman yang variasinya yang bagus seperti itu. Dan juga human factor gitu, dalam artian mungkin nanti bisa dilakukan scanning dengan
operator yang berbeda, dan juga nanti untuk hasil lab-nya juga kalau bisa dilakukan dengan operator yang berbeda sehingga kita mendapatkan hasil yang bervariasi juga, seperti itu. Jadi memang banyak faktor untuk membuat NIR ini bagus, selain daripada konsentrasinya, terus jumlah sampelnya, terus juga kondisi ruangannya gitu kan, kondisi sampelnya, misal sampelnya panas, terus ada yang dingin. Nah, ini harus kita memang develop nih, kita develop dua-dua, kita lihat apakah spektrumnya tetap sama. Kalau misalnya tetap sama, kita masukkanlah, karena kan mungkin ada sampel yang panas, ada yang sampel agak hangat, ataupun cukup dingin. Nah, itu harus kita develop semua, sehingga kita dapatkan variasi sampelnya yang lebar seperti itu, sehingga kita bisa mendapatkan yang bagus. Nah, ini dia salah satu kelebihannya juga di NIR ini, tapi untuk implementasinya biasanya sih memang di industri. Jadi NIR kita ini bisa juga kita implementasi ke NIR online kita. Jadi data kalibrasi yang kita develop gitu kan, data kalibrasi yang kita develop dengan menggunakan NIR kita, NIR Lab gitu kan, nantinya bisa juga ditransfer ke NIR online kita. NIR online kita ini yang seperti gambarannya yang untuk diproses ini ditempatkan di konveyor kah, ataukah di piping industrinya kah langsung. Nah, itu memungkinkan. Jadi salah satu fitur yang kita kembangkan juga di Buci, jadi kita bisa mentransfer data kalibrasinya dalam bentuk TSV kah, dalam bentuk NIR kah, ataukah JDX kah formatnya. Nah, nanti bisa kita transfer ke NIR online-nya. Ini hitung-hitungannya yang pasti bakalan untung, bisa dihitung kalau misalnya memang kalkulasi yang tepat untuk break even point-nya atau balik modalnya itu bakalan sangat cepat menurut saya untuk penggunaan NIR ini. Nah, ini untuk NIR kita, semua kita ada cukup banyak NIR, dan sekarang kita ada yang baru juga, itu untuk yang handheld. Jadi kita NIR portable, jadi dia bisa dibawa kemana-mana saja dengan menggunakan baterai pun kita itu sekarang kita sudah ada. Cuman kalau yang saat ini yang saya paparkan itu kita ada 3 produk utama, yaitu NIR Lab 100 yang saat ini sudah ada di lab sentral. Dia untuk cover untuk penggunaan NIR-nya ini cukup bagus. Biasanya memang dia cocok juga untuk farmasi karena dia sudah ada USP-nya juga, udah compliant juga gitu kan, sehingga meningkatkan presisinya juga bagus. Terus kita ada proximate yang bisa ditempatkan di proses karena dia sudah ada IP69, jadi lebih tahan terhadap getaran. Serta dia sudah ada PC di dalamnya, juga touchscreen seperti itu. Sedangkan ini yang NR online kita ini yang bisa ditempatkan di konveyor kah ataukah di piping, sehingga kita bisa melakukan analisa secara continuous dalam satu waktu gitu. Jadi real time. Jadi dalam 24 jam misalnya dia nyala terus, bisa nanti kita lihat progres hasil produksinya itu seperti apa secara real time. Teknologinya juga berbeda-beda. Dia kalau yang si N500 dia menggunakan polarisasi FT, volt transfer interferometer, sedangkan yang proximate dan juga essential ataupun X1 dengan online ini dia menggunakan teknologi diode array seperti itu. Ini salah satu keunggulannya. Jadi memang untuk N500 ini keunggulannya memang untuk di lab, dia salah satunya sampelnya juga flexibility-nya juga cukup luar biasa gitu kan, serta dia memiliki tingkat akurasi yang sangat bagus. Juga untuk NIR-nya sendiri, panjang gelombang NIR-nya dia sangat bisa 800 gitu sampai 2500, jadi hampir seluruh range daripada panjang gelombang NIR itu bisa di-cover dengan NIR Flex N500 kita. Ini saya sedikit sharing juga untuk di industri sebenarnya. Mungkin di sini kalau misalnya memang ada mahasiswa gitu kan, jadi memang sangat banyak yang bisa digunakan dengan NIR ini. Jadi industri itu bisa menggunakan NIR sebenarnya. Jadi mulai dari food seperti itu kan, untuk produk daging, dairy, tepung gitu kan, bahkan agriculture product gitu. Nah, itu sangat memungkinkan. Bahkan untuk konvensional snack ataupun snack-snack makanan gitu, itu bisa menggunakan dari ini karena dia memang kecepatannya yang luar biasa dan juga bisa menggunakan NIR ini tanpa adanya penggunaan limbah
daripada chemical, sehingga kita bisa mereduce daripada cost untuk analisa. Terus di feed juga untuk dipakan gitu kan, jadi memang sangat banyak mulai dari pakan ternak, pakan aqua feed gitu kan, bahkan pet food. Nah, itu juga memungkinkan. Di chemical juga untuk dipupuk bisa digunakan. Terus mungkin kalau di Padang itu mungkin dekat Pekanbaru, nah di RAPP juga itu gunakan gitu kan, untuk di pulp and paper itu juga menggunakan, ataupun di obat-obatan, pharmaceutical and cosmetic itu juga bisa menggunakan NAR ini. Jadi emang cukup banyak produk-produk yang bisa digunakan gitu. Nah, ini pun untuk contoh-contohnya gitu. Jadi kalau misalnya parameter-parameternya gitu, misalnya untuk tepung gitu. Jadi hampir semua ini bisa dicek, mulai dari parameter chemicalnya, fiber gitu kan, gluten, sugarnya kah, ataupun fisik. Jadi value number pun kita bisa menggunakan NAR, ataupun untuk di oil seed gitu pun, ataupun di palm oil gitu kan. Nah, nanti bisa kita cek itu moisture-nya kah, oilosisnya kah, FFA-nya, iodine value kah, peroxide value, bahkan color pun bisa dicek dengan menggunakan NIR. Ataupun mungkin di produk tebu gitu kan, di sugarcane gitu kan. Kita bisa cek juga itu untuk kadar moisture-nya, fiber, S-nya gitu kan, ataupun purity-nya, Brix-nya, dan lain. Jadi sangat banyak sektor-sektor industri yang bisa menggunakan NIR dengan berbagai macam parameter yang pastinya. Untuk di feed juga dia cukup banyak, dan kita di Buci itu ada application finder. Jadi kita bisa apa namanya, ada literasinya juga. Kalau misalnya mau menggunakan NIR itu seperti apa, itu kita ada juga application finder dan juga application note-nya. Untuk di chemical yang seperti saya bilang, untuk di pupuk gitu kan, untuk di industri pupuk gitu kan. Nah, itu juga bisa tuh untuk ngecek NPK-nya, potasiumnya, magnesiumnya, jadi sangat lebar untuk penggunaan NIR ini di sektor industri dan juga di berbagai area. Mungkin kalau bisa di akademia itu bisa juga digunakan untuk riset-riset seperti itu. Jadi kita bisa tahu nih spektrumnya seperti apa, ataupun memang bisa dikembangkan juga dalam artian kita bikin bank data kita sendiri yang memang kita punya gitu, yang kita develop sendiri. Misalnya kita bikinlah mungkin untuk beberapa produk, misal susu gitu kan, kita bisa develop untuk parameter susu, sehingga nanti pada saat ada sampel datang, kita juga bisa kasih opsi nih gitu kan, bisa kita kasih opsi apakah mau dengan menggunakan wet lab ataukah dengan menggunakan NIR, sehingga untuk waktu analisanya jauh lebih cepat, dan juga kita tanpa menggunakan chemical. Ataukah dengan produk beras misalnya gitu, mau kita develop, itu bisa produk tepung kah, ataupun produk lain, kita develop bank datanya gitu kan, kita develop data kalibrasinya, nah itu bisa digunakan di akademia juga seperti itu. Terus mungkin saya lanjut ke fitur ataupun ke instrumen NIRFlex N500 NIR solution kita. Jadi dia memang ada 3 tagline keunggulannya. Memang biasa sih memang digunakan di research and development, pastinya dia untuk mengecek kualitasnya. Jadi memang selain aman dan juga mudah gitu kan. Jadi memang tanpa adanya preparasi ataupun sedikit sekali untuk preparasi, sehingga chemical yang kita gunakan juga tidak ada, sehingga mendapatkan hasil yang cepat juga. Terus kita juga bisa melakukan multi parameter analisis dalam satu waktu, dan juga dia memiliki hasil yang sangat akurat saya bilang, karena memang dia ada teknologi FT NIR yang memang bisa mengcover panjang gelombang NIR mulai sampai 2500 seperti itu. Dan juga dia fleksibel, dalam artian seingat saya kalau misalnya di Universitas Andalas itu dia ada apa namanya, ada modul solid translektannya juga. Terus kita ada yang sampel solidnya, itu nanti tinggal di gonta-ganti aja. Nah, misalnya kita mau pakai yang liquid, nanti tinggal kita ganti yang liquid, ataupun kayak mau pakai yang padat, nanti bisa langsung digunakan yang padatnya aja. Jadi isinya pun fleksibel, sehingga mempermudah untuk menyesuaikan nih kira-kira sampelnya yang cocok dengan menggunakan aksesoris yang bagaimana, seperti itu. Terus ini untuk gambarannya, jadi dia panjang gelombangnya di 800 sampai 2500, dia menggunakan teknologi polarization form transform interferometer, sehingga bisa menghasilkan hasil yang akurat. Dan di dalamnya ini terdapat dua
dua lampu. Seperti yang tadi saya infokan, NIR ini consumable-nya itu lampu. Sama kalau misalnya si N500 ini dia ada filternya di belakang, mungkin itu nanti yang kalau misalnya intens digunakan, terus kondisi ruangannya juga mungkin humidnya juga kurang gitu, sehingga mungkin bisa dilakukan pergantian filter sehingga kondisi dalaman NIR-nya itu juga tetap terjaga seperti itu. Dan juga dia dilengkapi dengan 2 lampu sehingga kalau misalnya ada kerusakan di lampu yang pertama gitu kan, di primer lamp ataukah mungkin memang sudah habis masanya, nah nanti dia akan otomatis switch juga ke lampu selanjutnya seperti itu. Dan juga dia yang seperti saya bilang adjustable to individual requirement, jadi dia bisa digonta-ganti seperti ini. Ini dia dengan solid trifectanya. Nah, nanti kalau misalnya kita mau ganti dengan solidnya aja atau dengan liquid, nanti tinggal dilepas saja langsung dipasang aja. Nah, itu dia modular system. Jadi bisa diganti-ganti untuk untuk attachment aksesoris scanning-nya seperti itu. Jadi ini bagi gambarannya N500 kita memiliki tingkat akurasi yang tinggi juga serta memiliki panjang gelombang yang mumpuni untuk panjang gelombang NIR-nya seperti itu. Nah, ini dia memang memiliki di dalamnya itu dia ada ada sebagai gambarannya itu dia ada moving part di dalamnya sehingga memang dia ada mekanik yang mana nanti lasernya itu akan diteruskan, dipantulkan langsung nanti ke sampelnya sehingga dia meningkatkan tingkat akurasinya sehingga dia bisa meningkatkan juga akurasi serta memberikan sinyal to noise rasionya yang terbaiknya seperti itu. Jadi memang banyak sekali keunggulan daripada FT-NIR N500 kita untuk meningkatkan akurasi dan kepresisian hasil pembacaannya. Seperti yang saya tadi infokan, dia sudah terdapat untuk secondary lamp seperti itu. Jadi memang terdapat 2 lampu di dalamnya dan juga lampunya pun ini sebenarnya gampang untuk digunakan, nanti bisa dibuka saja, nanti akan dibantu oleh tim engineer kita juga. Dan juga lampunya ini apabila nantinya putus gitu kan, nah itu dia bisa akan otomatis untuk nge-switch ke lampu secondary lamp-nya seperti itu. Dan juga sehingga bisa mempermudah pada penggunaan ada near infrared ini. Dan juga kalau misalnya di industri itu dia ada CFR Part 11 gitu kan. Jadi memang kalau misalnya memang ada kebutuhan tersebut, nah dia juga ada USP testnya sehingga dia comply untuk berbagai macam lini industri, khususnya misalnya biasanya sih di industri farmasi gitu ya, mungkin membutuhkan CFR Part 11 itu di awal instalasi seperti itu. Seperti yang tadi saya bilang, jadi dia sudah ada measurement cell-nya ataupun MC-nya gitu kan yang bisa digonta-ganti. Misalnya kita pakainya sekarang yang solid gitu kan. Kalau misalnya kita mau ganti dengan yang liquid, nah itu juga memungkinkan, nanti tinggal diganti aja modulnya, nanti tinggal dipasang aja liquid. Jadi kalau misalnya yang liquid itu dia bisa dengan 6 sampel, di dalamnya juga ada temperatur heaternya juga sehingga dia bisa memanaskan sampai 65 ataupun yang seperti yang sekarang ada itu dengan fiber optik sehingga bisa kita nge-scan langsung misalnya dalam goni gitu kan ataukah dalam karung gitu kan. Misalnya sampel pupuk gitu dalam karung mau kita langsung scan tanpa harus kita pindahkan dia ke Petri, nah itu memungkinkan dengan menggunakan fiber optik solid cell-nya seperti itu. Jadi memang sangat mempermudah Bapak Ibu sekalian dalam penggunaan NIR ini di flexibility-nya, terus di kecepatannya serta di tingkat akurat. Nah, sebagai gambaran dengan solid cell nanti dia bakalan sebenarnya bisa 2, kalau misalnya sampel padatan seperti ini, nah nanti bisa langsung di-scan aja gitu tanpa harus ditutup dia, karena kan kalau sampel padatan dia akan merefleksikan, akan memantulkan kembali dari lampu yang dihasilkan, dia akan menghantarkan sampel dan dia akan merefleksikan kembali dan menuju ke detektor. Tapi kalau misalnya nantinya sampel padat, sampel cairan seperti itu, misalnya sampel misalnya gitu. Nah, sebaiknya nanti akan digunakan dengan menggunakan mode translektan gitu. Jadi nanti ada penutupnya sehingga karena kalau misalnya sifat airnya ini dia akan meneruskan cahaya nanti akan dipantulkan kembali gitu. Jadi cocok untuk misalnya sampel yang yogurt kah
ataupun mungkin susu. Nah, itu bisa dengan menggunakan transflektan ini sebagai alat bantu untuk menggunakan solid cell-nya, ataupun tambahannya di solid cell ini dia bisa menggunakan optical petri dish ataupun petri dish biasa. Yang penting karena petri dish ini juga ada berbagai macam modelnya juga. Biasanya sih kita identifikasinya di warna. Jadi kalau saya lihat sih petri dish itu dia ada yang warnanya agak kehijauan, sama yang ada memang benar-benar putih gitu kan. Nah, sebaiknya dipilih yang memang sesuai dengan pada saat kita melakukan kalibrasi dengan menggunakan kumpulan bank datanya. Misalnya pas kita awal nih untuk mengumpulkan data kalibrasinya kita menggunakan yang rada hijau. Sebaiknya nanti untuk rutin analisanya pun digunakan petri dish yang rada hijau. Seperti takutnya nanti ada komponen penyusunnya dari kaca ini yang berbeda sehingga akan menghasilkan mungkin sedikit noise seperti itu. Jadi kita untuk meningkatkan akurasinya salah satunya di penggunaan petri dish ini juga perlu kita perhatikan seperti itu. Terus kita ada juga high performance sample gitu kan. Jadi memang dia ada certified untuk kelas di bawahnya gitu kan, sehingga bisa meningkatkan ketahanan lah daripada mungkin untuk sampel-sampel tertentu. Dan juga kita tersedia juga untuk robust cup yang memang di bawahnya itu dia menggunakan bahan gelas yang keras dan juga di sampingnya itu dia menggunakan silikon. Jadi kalau misalnya untuk kondisi tertentu itu lebih fleksibel. Ataupun dengan vial seperti ini kah, ataukah dengan XL Edge-on seperti ini, ataukah dengan irisnya. Jadi kita cukup banyak aksesoris tambahan untuk ini untuk measurement cell hanya untuk solid saja seperti itu. Belum lagi nanti kalau misalnya dengan yang lainnya. Nah, ini juga untuk tablet misalnya gitu kan. Atau di farmasi misalnya dia mau tiap-tiap tabletnya di-scan gitu kan. Nah, nanti kita ada juga tablet add-on gitu. Jadi bisa ditempatkan sesuai dengan bahannya seperti itu. Nah, ini tadi saya infokan. Jadi kalau misalnya tadi sampelnya yogurt kah, atau mungkin kecap, ataukah mungkin susu. Nah, kita mau melakukan scanning untuk sampel liquid tersebut pada mode solid gitu kan, dengan solid cell-nya itu memungkinkan nanti tinggal dipasangkan saja transflektannya. Jadi nanti si petrinya itu ditutup dengan si transflektan covernya sehingga dia bisa memantulkan kembali cahaya yang dihasilkan punya, jadi tidak meneruskan, jadi akan terpantulkan sehingga bisa terbaca oleh detektor seperti itu, ataupun dengan Helmut QVET, jadi lebih kecil ukurannya seperti itu. Nah, ini kalau misalnya dengan measurement cell dengan menggunakan liquid, dia kalau liquid itu dengan vial gitu kan, dengan vial bisa, dengan QVET seperti ini bisa, dia ada berapa posisi, ada 6 posisi. Jadi dia kalau ini dia memang meneruskan karena dia nanti si detektornya tengah sehingga dia nanti sepanjang gelombangnya si cahayanya itu akan menembakkan dan dia akan meneruskan ke detektornya. Jadi dia tidak harus memantulkan. Salah satu keunggulannya kalau misalnya untuk sampel-sampel yang memang membutuhkan pemanasan. Misal untuk sampel di palm oil industry nih, untuk sampel CPO gitu kan. Nah, dia biasanya itu kalau misalnya dalam kondisi kondisi ruangan gitu, dia biasanya akan rada membadat seperti itu. Jadi dia butuh di heater dulu, dipanaskan dulu, baru nanti dimasukkan ke dalam sini sehingga dia bentuknya tetap dalam bentuk fase liquid, tidak dalam bentuk fase padatan, sehingga nantinya kita butuh untuk mengencerkan terlebih dahulu untuk memanaskan terlebih dahulu agar berubah fasenya jadi cair dulu, baru nanti di scan. Nah, untuk memastikan dia untuk tetap optimal gitu kan, di dalamnya ini terdapat heater yang bisa disetting suhunya sampai 65 derajat sehingga bisa melelehkan sampel yang mungkin tadi kalau misalnya di suhu ruang dia saat masuk sini dia bisa menjadi liquid kembali seperti itu. Nah, dia juga bisa menggunakan cuvette gitu kan, baik itu dengan ukuran 1, 2, 5 ataupun 10 mm pad length-nya, dan juga bisa menggunakan disposable vial seperti ini. Jadi kita fleksibel, mau dengan cuvette bisa, dengan vial seperti ini bisa, dengan ada adapter vialnya, vial adapternya. Ataupun nih kita ada juga measurement cell yang lain gitu, solid transmittan cell gitu kan, biasanya sih untuk kapsul, untuk tablet, nah itu dia bisa juga
seperti gambarannya gitu. Jadi untuk berapa sampel, 30 sampel tablet pun bisa langsung di-scan dengan menggunakan solid transmittan cell. Atau misalnya yang memang yang sekarang ada gitu kan, sebagai gambarannya yang di Central Unan juga tersedia untuk fiber optic solid cell gitu kan. Jadi dia bisa langsung direct scan sampel powder kah, sampel solid kah, dalam karung kah, atau dalam goni, atau dalam kemasan tertentu tanpa harus kita pindahkan, itu bisa nanti cukup ditembakkan saja seperti itu untuk penggunaan nirnya. Seperti ini dia nanti kalau misalnya fiber dia reflection juga, jadi untuk sampel padatan misalnya dalam dalam wadah gitu kan, dalam wadah tertentu mau langsung kita scanning, nah itu juga bisa. Nanti tinggal misalnya ini, kalau ini sih kayaknya gambarannya ini chemical mungkin gitu kan. Misalnya kayak tempat bekas NaOH yang masih granul gitu kan. Nah, itu bisa nanti wadah seperti ini tadi nggak harus kita tuang. Jadi kelebihannya kalau misalnya dengan fiber optic solid, kita nggak harus nuang, tapi bisa langsung nge-scan sampelnya di wadahnya saja. Seperti itu. Nah, ini untuk spesifikasinya. Jadi dia terdapat lampu dia menggunakan tungsten halogen lamp, dia bisa sampai 12.000 jam, atau sebenarnya untuk satu lampunya itu dia 6.000 jam. Jadi bisa tergantung pemakaian juga, karena dia intensitas lampunya pada saat dihidupkan saja dia akan menyala, dan untuk waktunya itu kurang lebih bisa sampai bertahun-tahun. Kalau misalnya memang rutin dipakai mungkin setahun ataupun setahun setengah itu satu lampu, dan dia karena sudah dilengkapi dengan 2 lampu, dia itu bisa mengoptimalkan bisa sampai 12.000 jam. Itu waktu yang cukup lama sih untuk penggunaannya seperti itu. Jadi kalau misalnya primer lampnya itu putus, sebaiknya sih langsung kita ganti. Tapi kalau misalnya mungkin kan kita ganti itu kan ada ada waktu tunggunya lah, sehingga kita bisa langsung gunakan dengan secondary lamp sebagai nanti kita order dulu lampu yang primernya sebagai cadangan, tapi pas sudah datang nanti bisa langsung dipasang saja seperti itu. Jadi untuk lampunya dia menggunakan lampu tungsten gitu kan, dengan resolusi yang bagus juga, 8 cm with boxcar apodization. Jadi memang salah satu keunggulannya ini untuk meningkatkan tingkat akurasinya si hasil pembacaan daripada Nilflex N500-nya. Nah, ini sebagai gambaran juga. Jadi yang tadi saya infokan, kalau misalnya NIR ini dia memang itu butuhnya bank data gitu kan. Jadi kita harus ada reference method juga. Reference method ini dalam artian kita melakukan pengecekan, kita bikin develop data kalibrasinya dengan ala-ala primer methodnya. Jadi misalnya kita ngecek kadar protein gitu kan. Nah, itu bisa kita gunakan kejedal gitu kan, ataupun kadar air misalnya gitu kan. Kita bisa langsung menggunakan dengan oven, ataupun kadar lemak bisa dengan menggunakan coklat. Nah, itu nanti harus kita lakukan scanning, sehingga reference method ini diperlukan seperti itu. Dan di Buci juga kita menyediakan reference method untuk membantu untuk menganalisa hasil sampel Bapak Ibu sekalian. Kita juga memiliki Keldal gitu kan, Keldal dan juga Soklet seperti itu. Keldal instrumen dan juga Soklet instrumen kita, extraction unit kita, sehingga bisa kita develop untuk data protein, kadar lemaknya, sehingga bisa meningkatkan hasil analisanya seperti itu. Jadi karena memang NIR ini dia secondary method dan primer methodnya itu misalnya untuk protein itu dengan Keldal, sehingga kita harus mendevelop juga untuk data proteinnya gitu. Tapi kalau misalnya kita sudah ada proteinnya bisa langsung digunakan, tapi kalau misalnya belum ada, nah itu bisa menggunakan salah satunya yaitu Keldal instrumen, baik dari Buci ataupun dari yang lainnya. Seperti itu. Jadi ini salah satu gambaran untuk Keldal Buci gitu. Jadi dia bisa meningkatkan hasil analisa gitu kan, karena dia sudah dilengkapi dengan autoriterator juga di dalamnya, dia dengan teknik potensiometri, sehingga
bisa mendapatkan hasil yang lebih akurat. Karena memang untuk bank data ini kalau bisa didapatkan, jadi nanti di awal itu kita bakalan melakukan selain tadi yang kita develop data kalibrasi, misal kita kumpul 150 data gitu, 150 data dengan dari range 5 sampai 10 gitu kan, 5 sampai 10%. Nah, setelah kita develop, nanti kita harus mengecek ini salah satu syarat keberterimaannya itu nanti harus kita cek dengan standar error lab. Standar error lab itu didapatkan dari hasil uji banding antar dua analis. Seperti jadi misalnya sampel tepung tadi dianalisa dengan saya dan Mbak Alia misalnya gitu. Nah, nanti akan dapat nih gitu kan, hasil saya dan juga hasil Mbak Alia dengan sampel yang sama sebanyak 10 sampel. Jadi kayak mungkin kalau bisa familiar dengan ring test dia hampir sama, tapi dia cukup 2 ataupun 3 analis saja itu untuk memastikan seberapa keberterimaan untuk di lab ini berapa sehingga kita bisa menentukan nantinya apakah hasil NIR ini dia sudah sesuai apa belum. Jadi pada saat nanti kita develop gitu kan, kalau misalnya alat kita pun juga memiliki tingkat akurasi yang tidak terlalu bagus sehingga nanti standar error lab-nya cukup tinggi gitu kan. Sehingga misal standar error lab kita itu bisa sampai 0,8% gitu kan, 0,8% ataupun 1% kalau misalnya dengan manual gitu kan. Sehingga NIR ini dia maksimumnya dia akan mengejar di 2 kali standar error lab. Jadi mungkin di 2% kah atau 1,5% itu nilai yang bisa dikejar daripada NIR. Tapi kalau misalnya kita ingin mendapatkan hasil yang lebih optimal, nah kita harus memastikan juga nih standar error lab kita kalau bisa kita perkecil kan. Caranya bagaimana? Ya kita pastikan operatornya itu juga yang kompeten, terus alatnya juga yang terkalibrasi, yang akurat juga sehingga dia bisa mendapatkan hasil yang tadinya mungkin 1% dengan alat konvensional, dengan titrasi manual, dengan destruksi manual, dengan destilasi manual, sedangkan dengan full system itu dia bisa langsung mendapatkan hasil dalam satu waktu tanpa adanya mungkin human error-nya jauh lebih banyak sehingga didapatkan itu jauh lebih akurat juga seperti itu sehingga kita bisa menurunkan yang tadinya mungkin dengan manual itu 1% standar error lab-nya sedangkan dengan alat ini dia bisa mungkin 0,7 atau bahkan bisa sampai 0,5% seperti itu sehingga tingkat keakuratan NIR ini bisa dikejar lagi jauh lebih akurat lagi jadi mungkin plus minusnya itu NIR dengan lab-nya itu mungkin di range 1% ataupun 0,8% seperti itu jadi nanti akan dilakukan validasi. Jadi sebelum kita nanti ke rutin analisa, setelah kita kumpulkan nih dalam artian 150 bank data tadi, gambarannya bisa lebih, bisa mungkin kurang, tergantung kerapatan sebaran datanya. Seperti itu. Jadi misalnya seperti yang saya bilang tadi 5 sampai 10 gitu kan. Kalau bisa memang setiap poinnya ada dari middle-nya dari 5 ada, terus medium-nya ada, sampai high range-nya itu ada. Sehingga nanti dia akan mendapatkan standar error prediksinya itu yang optimal. Jadi nanti kita hitung juga. Jadi ada 2 nanti yang kita hitung, standar error lab itu dengan 2 analis berbeda, sedangkan nanti akan dihitung juga standar error prediksi. Jadi ada 2, ada standar error lab dan juga standar error prediksi yang menjadi patokan untuk kita melakukan validasi apakah hasil pembacaan NIR-nya ini sudah cukup akurat atau masih harus kita develop lagi. Tetap setelah nanti pun dia sudah akurat, misalnya standar error lab-nya ini 0,5 gitu kan, 0,5% dari 5/10. Sedangkan hasil standar error prediksi kita itu dapatnya di 0,7 karena tadi yang saya infokan standar error prediksi ini maksimalnya itu 2 kali standar error lab. Jadi dia maksimal seharusnya kita pada saat kita udah dapat 1% mungkin itu sudah cukup bagus gitu. Tapi untuk kita optimalkan lagi tidak apa-apa, mungkin nanti kan sebaran datanya itu kan dalam bentuk kurva gitu kan. Nah, nanti bisa kita lihat nih di plot mana atau di nilai mana mungkin kurang gitu, mungkin dinilai 5 sampai 7-nya udah cukup banyak nih, tapi 7 sampai 6 sorry 5 sampai 7 udah cukup banyak, 7 sampai 8-nya ini mungkin masih ada berapa titik yang kosong ya, 7,2-nya dia nggak ada, langsung ke 7,4. Nah, nanti pas ada sampel dengan analisa 7,4, nanti bisa dimasukkan lagi sehingga sebaran datanya jauh lebih optimal. Sehingga kita memang butuh reference method seperti Keldal ataupun ini. Jadi kita ada beberapa alat juga untuk Soklet dan juga Keldal untuk melengkapi reference method yang digunakan untuk membangun data kalibrasi NIR
seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya mungkin saya lanjutkan ke, Mbak Alia. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Fikri atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat. Jadi kita dari pemaparan Pak Fikri ini kita bisa mengetahui bahwa ternyata teknologi NIR ini dia bisa untuk mengukur kadar air, kadar Betul betul betul. lemak dari bank data yang harus kita kumpulkan ya Pak. Betul betul. Terus tadi kita juga sudah mengetahui aplikasinya di berbagai bidang seperti farmasi, pangan, terutama untuk pangan ya Pak. Iya, di pangan pasti. Pangan salah satunya dia memang cukup banyak, mulai dari di flour mill gitu kan, terus sekarang nih kalau di Indonesia nih lagi trennya di, produk F&B, khususnya untuk di snack gitu kan. Di snack itu dia udah cukup banyak, mungkin, eee, snack ciki-cikian gitu pun, ataupun untuk produk dairy gitu kan. Nah, itu lagi gaung nih untuk di industri. Karena kalau misalnya kayak yang udah menjadi mandatori itu seingat saya sih di pakan ternak itu dia udah hampir sebagai industri itu udah menggunakan NIR. Bahkan seingat saya ada di, apa namanya, kalau misalnya di palm oil tuh ada juga MPOB namanya, jadi kayak asosiasi untuk palm oil-nya. Nah, itu dia apa namanya, mencantumkan juga untuk penggunaan NIR ini di laboratorium itu sangat memungkinkan, seperti itu. Jadi, kalau untuk di pakan dan juga untuk di palm oil itu memang sudah cukup lama lah menggunakan NIR, tapi saat ini kalau untuk di Indonesia seperti untuk, snack-snack, makanan, terus juga instan instan noodle. Nah, itu lagi rame. Bahkan untuk, apa namanya, eee, produk rumah tangga gitu, misalnya untuk sabun cuci piring kah, ataupun deterjen kah, nah itu bahkan udah menggunakan NIR ini juga, seperti itu sih gambarannya. Betul betul Pak. Eh, Baik untuk pertanyaan sesi tanya jawab sudah bisa dilakukan eh, bisa via chat atau bertanya langsung. Boleh Oh, boleh, bebas via chat boleh, bertanya langsung juga boleh. ya. Untuk ada pertanyaan dari Pak Jemsari, berapa biaya analisis per sampel? Eh, Nanti untuk itu di sesi akhir. Oh, langsung saja saya jawab ya. Eh, un- untuk biaya analisis per sampelnya di lab sentral Unan ini kami ada biaya untuk internal UNAN, ada eksternal UNAN, dan ada untuk umum, Pak. Jadi untuk yang internal UNAN, kalau ini 75.000 per sampel untuk internal UNAN. Kemudian pertanyaan dari Pak Saiful Arif, apakah ada link untuk pengujiannya? Sebentar ya Pak. Untuk link pengujian ada bisa dicek di web sentral Pak.
Nah, di sana ada linknya. Untuk ada juga pertanyaan selanjutnya untuk di Lab Sentral UNAN, apakah sudah ready untuk terima sampel, bagaimana prosedur dan berapa biaya analisis? Untuk data yang valid, berapa ulangan pengukuran harus dilakukan? Jadi untuk di Lab Sentral ini prosedurnya kita terlebih dahulu mengisi form di link untuk pengujian. Kemudian misalkan Bapak ingin mengukur FTNIR ini. Jadi silakan diisi di Google Form-nya. Kemudian nanti admin kami akan menyampaikan ke analis dan analis akan mengkonfirmasi. Jadi admin yang mengkonfirmasi kapan sampel Bapak bisa diantarkan gitu. Untuk data yang valid, berapa ulangan pengukuran harus dilakukan? Bisa mungkin bisa 2 sampai 3 ulangan. Gitu, Pak. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi mungkin seputar materi tadi? Ini ada pertanyaan dari Bu Ayu Mutia. Saya ingin izin menanyakan untuk pengujian untargeted metabolomik dari sampel tanaman segar atau yang sudah dikeringkan, apakah memungkinkan menggunakan FTNIR saja atau sebaiknya dikombinasikan dengan data instrumen lain? Oke, mungkin saya izin bantu jawab ya Mbak Alia ya. Jadi memang selagi kalau misalnya kita hanya mau mendapatkan spektrumnya aja, nah itu bisa, nggak masalah mau sampel yang nanti kita keringkan. Tapi kalau misalnya kita mau dapatin hasil gitu kan, ya nggak tahu nih kalau misalnya parameternya apa saja. Sedangkan di database NIR-nya itu belum ada nih data kalibrasinya, itu akan sulit dikumpulkan dulu beberapa data sebagai bank datanya, baru nanti bisa di-scan. Tapi kalau misalnya untuk kita dapatkan spektrumnya gitu kan, kita tahu nih, oh spektrum dari sampel untargeted metabolomi kita untuk tanaman segar ini seperti apa yang sudah dikeringkan tadi. Nah itu nanti bisa saja dengan menggunakan NIR. Jadi nanti akan nge-capture dia si spektrumnya. Seperti itu sih kalau untuk penggunaannya. Pak, Bu Ayu Mutia bertanya lagi, Pak, apakah database FTNIR bisa diakses bebas, Di Pak? bawah ya. Ya. Nah, jadi kalau misalnya database-nya ini, bank datanya, dia hanya tertanam di alat FTNIR-nya saja. Jadi sebenarnya kalau untuk pengolahan data ini sebenarnya kita ada banyak sih, ada banyak aplikasi lah yang bisa digunakan, bisa dengan MetaLab yang selagi fungsinya untuk mengolah data chemometrik gitu kan, ataukah dengan eigenvector gitu. Tapi kalau misalnya di N500 ini kita sudah ada aplikasi untuk pengolahannya secara langsung. Jadi kita ada aplikasi NIRCall. Nah, itu bisa kita ngolah langsung datanya. Nah, nanti datanya ini memang terbatas hanya untuk di NIR N500 yang kita develop. Tapi misalnya kita ada kerjasama dengan industri, mungkin kita industri yang mengolah datanya, lalu kita memakainya, ataupun sebaliknya dari UNAN yang mengolah gitu kan, baru nanti ditransferkan gitu kan. Nah itu bisa, jadi nanti dia bentuk format filenya itu dia dalam bentuk .cal ataupun dalam bentuk .tsv. Nah itu nanti bisa kita impor gitu kan, nanti bisa kita ekspor, baru nanti tinggal kita impor ke device NIR gitu kan, misalnya dengan N500 kita kah ataupun dengan seri yang lain seperti itu. Nah itu memungkinkan, tapi kalau misalnya untuk FTNIR-nya ini database-nya itu hanya untuk si
FT-NIR-nya ini selagi memang tidak dibagikan gitu. Tapi kalau misalnya di-share gitu, nah itu bisa digunakan ke yang lainnya. Seperti itu sih, Bu Ayu Mutia. Pak Fikri tadi ada Pak Diamond Sukri tadi barusan raise hand. Oh, boleh Ya, silakan Pak Pak Diamond, Diamond Sukri. Pak Diamond Sukri boleh kalau ada yang mau ditanya, boleh. Para pesertanya. Atau mungkin bisa di kolom chat saja. Boleh, boleh. Kalau mencet juga boleh. Ada yang mau ataupun mau langsung unmute juga boleh. Mau langsung tanya juga boleh. Baik, selain itu apakah ada yang mau ditanyakan lagi dari bapak-bapak, ibu-ibu peserta? Izin Bu, boleh saya tanya aja langsung? Ya Pak, silakan Boleh, Pak. boleh. Silakan, Pak. Baik, makasih Pak Buki. Informasinya saya kira sangat menarik ya. Bagi kebetulan saya bidangnya sih bukan ke apa namanya ke metabolit ataupun tapi saya bagi kami menarik. Kenapa? Karena kami Mhm. bekerja dengan aspek genomik. eh, Lalu kaitannya nanti tentu ujung-ujungnya juga produk ke produk metabolit. Nah, pertanyaan saya, kalau misalnya kita melakukan analisis, bisa didengar ya? Oke, Jelas, jelas, Pak. Jelas, Pak. jelas. Oh, karena ada suara background juga. Tertutup sekali, nggak kelihatan. Eh, Oke, good. Eh, Berapa total maksimal senyawa bisa kita deteksi, baik itu yang sifatnya metabolit ya, jadi artinya dengan metabolomik basisnya atau platformnya, atau apa namanya senyawa yang bersifat makromolekul, sebagai contoh misalnya jenis protein atau peptida ataupun jenis-jenis yang lain lah, saya kira. Itu ada batasan maksimal. Saya tahu biasanya itu akan tergantung kepada ketersediaan database ya. Tapi saya nggak tahu yang NIR 500 ini seberapa apa namanya besar coverage daripada database yang sudah bisa di aksesnya. Atau barangkali NIR 500 juga bisa terkoneksi dengan database yang ada di database publik sehingga juga bisa mengenlarge atau mengenhance daripada database-nya. Itu kira-kira pertanyaannya dari saya Pak. Kan saya kira cukup menarik dan nanti kapasitas data, kapasitas daripada analisisnya tentu akan tergantung kepada jumlah molekul yang bisa dianalisis ini. Demikian Pak, makasih. Siap. Terima kasih banyak, Pak Jamsari. Jadi, mungkin saya izin menjawab ya, Pak ya. Jadi, memang kalau untuk NR ini, optimalnya itu untuk senyawa-senyawa organik sih, Pak. Senyawa-senyawa organik yang ada ikatan apa namanya? Ikatan CHON-nya itu kuat. Nah, itu dia akan sangat optimal gitu. Tapi kita ada juga in case untuk sampel-sampel anorganik, misalnya kayak fertilizer tadi kan, dia bisa untuk ngecek magnesium, bisa untuk ngecek boron gitu kan, dan lain sebagainya. Jadi memang balik lagi kalau NIR ini dia memang secondary method, jadi selagi memang misalnya kita bisa mengumpulkan gitu kan, mengumpulkan data-data bank datanya mungkin bisa di trial karena dulunya pun kita untuk anorganik ini kita juga cukup skeptis lah dalam artian kayaknya sulit deh karena memang dari dari manufaktur kita menyarankan untuk penggunaan NIR ini hanya untuk sampel-sampel organik saja. Tapi setelah kita kumpulkan bank data yang cukup optimal untuk sampel
organik pun memungkinkan juga, sama halnya mungkin untuk sampel-sampel metabolisme, selagi mungkin kalau untuk saat ini kita memang belum ada Pak, bank datanya kita juga belum ada, mungkin kalau misalnya memang bisa di-develop, nanti bisa di-trial sih Pak, untuk apa namanya, untuk pengecekannya apakah mendapatkan hasil yang optimal atau belum, seperti itu sih Pak. Baik, jadi yang sekarang available adalah yang untuk anorganik, Pak ya, atau Untuk organik Pak, untuk organik? organik. Organik. Iya Itu berapa betul. maksimal bisa didetek, Pak? Kalau seandainya katakanlah database-nya cukup tidak Organik besar. kita kalau ya, kalau misalnya organik untuk parameternya nggak terbatas sih Pak, ada yang sampai 20 parameter langsung di-scan, itu Oke. memungkinkan, seperti itu sih Pak. Jadi cukup banyak, kayak kemarin saya paling banyak itu ada 15, jadi dia bahkan untuk ngitung ikatan apa, rantai karbonnya dia mau ngecek juga di palm Hmm. oil gitu kan, jadi Hmm. C18, C10, C6, C18, C1. Nah, itu semuanya pun dicek, bahkan FFA, IV, moisture, terus peroxide value dan lain sebagainya itu dicek dalam satu waktu, itu memungkinkan sih Pak. Oke, baik. Terus untuk biaya itu memang tergantung kepada jumlah molekul yang kita analisis atau hanya dihitung dari sampelnya saja? Kalau dari aspek teknis ininya, Pak, mesinnya. Maksud saya kalau Kalau seandainya jumlah molekulnya lebih banyak, apakah biayanya lebih besar atau sama saja gitu? mungkin balik lagi ke bank datanya sih Pak, kalau misalnya memang saya nggak tahu Oke, apakah memang sudah di-develop sebanyak itu, kalau misalnya memang sudah ada mungkin bisa dihitungnya by sampel, tapi kalau misalnya mungkin belum ada kan berarti harus ada penambahan parameter lagi kan. Nah, jadi baik, mungkin baik. ada hitungan yang berbeda sih, seperti itu sih Pak mungkin. Jadi tidak tergantung kepada jumlah molekulnya, penentuan dari Mhm, harganya. Lalu bagi kami iya sebagai user tentu ini harus memperhitungkan itu, Pak, karena iya, betul itu betul aspek betul. yang tentu menyangkut kepada logistik yang harus dipertimbangkan. Makasih, Pak. Betul betul. Sama-sama Pak, sama-sama Pak. Baik, apakah dari Bapak Ibu sekalian ada yang mau ditanyakan lagi? Untuk bertanya bisa secara langsung atau fitur chat ya Bapak Ibu. Untuk bertanya secara langsung, dimohon untuk mengaktifkan fitur raise hand terlebih dahulu. Bapak Ibu, apabila sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa kita cukupkan saja sampai di sini ya Bapak Ibu. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Fikri atas Sama-sama, pemaparannya. Mbak. Semoga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu yang Amin, amin. di labnya. Hanya tidak perlu kita ubah. Nah, iya. Baik, saya akan memperkenalkan alat yang oh, untuk link aksen Bapak Ibu ada di kolom chat ya. Saya izin share screen untuk pengenalan alat.
Jadi di lab sentral ini kami menggunakan NIR FlexN 500 dari BUCI. Jadi FTNIR ini untuk analisis senyawa secara kualitatif dan kuantitatif dengan rentang bilangan gelombang 12.500 sampai 4.000 cm. Jadi dia di NIR infrared. Untuk FTNIR ini analisis cepat tanpa memerlukan bahan kimia dan pelarut serta tidak merusak sampel atau non-destruktif. Jenis spektrometernya PT Polarization Interferometer with TO2 wedges dan jenis detektor UV-nya enggak AS. Jadi untuk seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Fikri tadi, untuk aplikasi FTNIR ini ada di sektor pangan untuk analisis komposisi dan juga pematangan buah. Kemudian di farmasi dan bioteknologi ada identifikasi bahan baku, uniformitas campuran, dan analisis produk jadi. Kemudian di pertanian dan lingkungan ada analisis tanah, pemantauan lingkungan, dan uji pakan ternak. Nah, jadi ini yang tersedia di laboratorium UPT Laboratorium Sentral. Ada yang solid cell sama yang fiber optik. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Fikri tadi. Jadi ini yang tersedia di laboratorium kami. Kemudian ini untuk contoh hasil uji. Kemudian ada tarif layanan. Jadi ada tarif untuk mahasiswa dan dosen internal UNAN, ada tarif untuk mahasiswa dan dosen eksternal UNAN, dan ada tarif untuk umum. Jadi tarif untuk mahasiswa dan dosen internal ini 75.000 per sampel. Untuk mahasiswa dan dosen eksternal UNAN 100.000 per sampel, dan untuk umum 150.000 per sampel. Jadi untuk laboratorium sentral Universitas Andalas ini, kami sudah alhamdulillah kami sudah mendapatkan sertifikat akreditasi dari PAN. Untuk pengujian, untuk layanan pengujian bisa hubungi kami lewat untuk informasi seputar pengujian bisa menghubungi kami via Instagram, WhatsApp, dan email. Untuk segala informasi mengenai pengujian, tarif, bisa Bapak Ibu bisa cek di web labcentral.unan.ac.id. Sekian dari kemudian saya